Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kita bersyukur hari ini boleh kembali melakukan ibadah persekutuan doa hari ke-10 dalam rangka Pekan Doa Menjelang Pentakosta. Mari kita mulai bersama-sama dengan menyanyikan lagu Apapun Juga Menimpamu dari Kidung Jemaat 438. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Bersyukur untuk penyertaan dan berkat-Mu bagi kami semua sampai saat ini. Pada hari ini, hari terakhir dari doa 10 hari, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi iman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema renungan hari ini adalah Roh Kudus membuat hidup penuh makna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada renungan hari ini kita akan merenungkan seorang tokoh Alkitab yang tidak asing bagi kita, yaitu Stefanus. Stefanus adalah seorang diaken. Dia dikenal baik serta dipenuhi oleh Roh Kudus. Stefanus suka memberitakan Injil, mengadakan berbagai tanda mujizat di depan orang banyak, menyembuhkan orang sakit, serta membebaskan yang terbelenggu. Namun tidak semua orang Yahudi dapat menerima pemberitaan Injil dan pelayanannya. Dia dituduh sebagai penyesat sehingga dibawa ke mahkamah agama. Di dalam sidang mahkamah agama, ia mengajukan pembelaannya tentang bagaimana Allah membentuk Israel, dimulai dari memilih Abraham untuk tinggal di tanah yang Tuhan tunjukkan, memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir serta membebaskan mereka dari perbudakan. Tentang
bagaimana bangsa Israel yang terus memberontak kepada Tuhan, sehingga mereka dibuang ke Babel, dan bagaimana mereka juga telah membunuh para nabi serta menolak Tuhan Yesus. Pembelaan Stefanus ini memicu kemarahan anggota Mahkamah Agama, dan akhirnya Stefanus mati dilempari batu. Hari ini kita bersama mau merenungkan tentang kisah hidup Stefanus, seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus memenuhi Stefanus sehingga ia memaknai kehidupannya dalam iman kepada Tuhan Yesus. Selama hidupnya, Stefanus memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, yaitu bahwa keselamatan hanyalah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah tugas mulia yang ia kerjakan di dalam hidupnya. Yang kedua, Roh Kuduslah yang telah memampukan Stefanus dalam menghadapi tekanan-tekanan yang sungguh sangat berat. Setelah menyampaikan pembelaannya dalam sidang Mahkamah Agama, anggota mahkamah berteriak, menutup telinga, menyerbu, menyeret, serta kemudian merajam Stefanus. Selagi dilempari, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan, Yesus, terimalah rohku." Dan sebelum akhirnya meninggal, Stefanus bahkan menyerukan doa pengampunan bagi orang-orang yang merajam dia. "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Yang ketiga, Roh Kudus yang membuat Stefanus yakin bahwa baik hidup maupun matinya bermakna di mata Tuhan. Karena Roh Kudus, Stefanus berani, meskipun pada akhirnya harus mati, demi pelayanan dan kesetiaannya pada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adakah hari-hari ini terasa berat? Mintalah Roh Kudus untuk terlibat dalam setiap aspek dalam kehidupan kita, agar kita memperoleh kekuatan dalam menjalani hidup ini, dan kita dapat mengalami hidup yang sungguh-sungguh bermakna di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh memberikan penghiburan bagi kami. Dan jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu yang taat dan setia seperti Stefanus. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami, mengerti di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu setiap hari bersama dengan keluarga kami. Khususnya pada saat ini, di mana kami mempunyai banyak kesempatan untuk bersama. Bapa, kami mau berdoa untuk pandemi COVID-19 yang melanda dunia, khususnya di Indonesia. Tolonglah ya Tuhan, agar pandemi ini boleh cepat berakhir. Berikan juga hikmat-Mu kepada pemerintah di dalam mengambil kebijakan untuk menangani masalah ini. Kami juga mau berdoa untuk para medis dan mereka yang berada di garda depan di dalam menghadapi orang-orang yang terinfeksi oleh COVID-19. Kiranya Engkau melindungi mereka ya Tuhan, agar mereka boleh tetap sehat. Dan pakailah mereka sebagai alat di tangan-Mu untuk kesembuhan bagi orang-orang sakit. Pada akhirnya, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam situasi keadaan sesulit apapun, kita tetap tekun beribadah, meskipun di rumah. Dan kiranya Roh Kudus akan menghibur dan menolong kita semua. Kita akan akhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 408, "Di Jalanku Ku Diiring." Di jalan
diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku kak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap.